Haleluya, 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 Berkati firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan. Urapi setiap kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan bukan hanya mendengarkan tapi juga melakukannya. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you, thank you, thank you. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming Facebook pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita masih boleh beribadah. Kita masih mendengarkan firman Tuhan karena ada waktunya di mana kita tidak akan bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh agar firman ini boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Hari ini saya akan membagikan satu tema yaitu growing in Christ. Bahwa kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting saudara. Saudara bayangin, selama 1 tahun ini, di mana hari ini adalah penghujung daripada tahun 2020. Coba kita melihat ke belakang dan sampai pada hari ini, apakah kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan, atau mengalami stagnasi, atau malah mengalami penurunan? Mari kita mengingat kembali, apakah selama ini kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan? Ini adalah sesuatu hal yang penting saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Jika kita memperhatikan di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 17, di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dengan kata lain seperti ini, waktu kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah diombang-ambingkan. Waktu kita tidak menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak mempunyai pegangan yang begitu kuat yang bisa membuat kita tetap kokoh, yang membuat kita tetap kuat dan tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Inilah yang harus kita ingat saudara, bahwa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Detik di mana kita tidak bertumbuh, tidak heran, makanya kita mengalami putus asa, kita mengalami kekhawatiran, kita mudah patah semangat, kita tidak bisa memandang kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Mengapa? Karena kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh atau tidak dapat bertumbuh saudara? Yang pertama adalah kenyamanan. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita buka Alkitab kita 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang,
Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Daud adalah seorang raja. Daud adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan. Bahkan kita bisa melihat di dalam kitab Mazmurnya, dia begitu dekat sama Tuhan. Tetapi anehnya saudara, Daud mengalami kejatuhan. Mengapa? Karena dia ada di dalam kenyamanan. Iblis, salah satu keberhasilan iblis buat anak-anak Tuhan ialah iblis tahu bahwa ada anak-anak Tuhan yang tidak mungkin lagi dia binasakan. Tapi salah satu keberhasilan buat iblis adalah dia membuat anak-anak Tuhan tinggal di kenyamanan. Waktu kita tinggal di dalam kenyamanan, kita akan jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam kenyamanan, kita akan menjadi pribadi yang lemah. Kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Waktu kita ada di dalam kenyamanan, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Inilah yang dialami oleh Raja Daud. Seharusnya seorang raja pada waktu itu ia berperang, tapi Daud tidak ikut berperang. Dia tinggal di istana, sehingga pada akhirnya dia ada di dalam kenyamanan. Dia tidak melakukan tugas tanggung jawab seharusnya dan semestinya, sehingga pada akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Inilah salah satu penyebab mengapa kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu kenyamanan. Apapun tugas tanggung jawab kita saat ini, lakukanlah itu. Detik di saat kita tidak melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita ada di dalam kenyamanan, dan sangat besar kemungkinannya kita akan digoda oleh setan dan kita terjatuh, dan kita tidak bisa melihat Tuhan yang maha besar, tidak bisa terus berharap kepada Tuhan, tidak bisa terus percaya kepada Tuhan. Jangan tinggal dalam kenyamanan saudara, karena kenyamanan adalah awal dari kejatuhan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak dapat bertumbuh di dalam Tuhan? Yaitu tidak menyadari bahwa hidup ini adalah milik Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 24, kita buka Alkitab kita. Galatia 5 ayat yang 24. Dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Detik di mana kita tidak sadar bahwa hidup kita milik Kristus, maka kemungkinan besar dan sangat mungkin kita akan hidup dikuasai hawa nafsu. Kita akan hidup dikuasai keinginan daging kita, dan kita tidak menyadari hal itu. Hati-hati saudara, kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal. Waktu kita tidak menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus, kita akan bertindak seenak kudel kita. Kita tidak akan memikirkan keinginan Kristus. Mari kita mengingat kembali dan sadar bahwa kita milik Kristus, bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Saya selalu berkata saudara, bahwa waktu kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita seperti sampah seperti yang ada di pajak, dan sampah itu adalah kita gambarkan adalah sampah plastik. Dan plastik itu dipijak di becek-becekan pasar atau pajak. Banyak orang lewat dan memijak sampah tersebut. Itu kondisi kita waktu kita tidak hidup di dalam Tuhan.
Waktu kita ada di dalam keadaan seperti itu, kita tidak berharga, kita tidak bernilai. Bahkan tidak ada yang mau menghargai kita, tidak ada yang mau memperhatikan kita. Karena kita udah gak berharga, karena kita udah bernilai. Itu waktu kita tidak di dalam Tuhan. Tapi kabar baiknya saudara, Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia datang kalau saya gambarkan satu analogi ini, Yesus datang ke pasar, saya pakai istilah ini. Yesus datang ke pajak, cuman cari satu hal ini, yaitu cari sampah yang sudah tidak berguna itu. Jadi sampah yang sudah tidak ternilai itu, dia ambil sampah itu dari tengah-tengah becekan dan pijakan orang banyak. Dia ambil, dia bersihkan dan dia miliki. Yesus mengambilnya, membersihkannya dan menjadikan hak miliknya, tidak dengan free. Tapi Yesus beli sampah yang sudah tidak berharga itu dengan harga yang paling mahal. Apa itu? Yaitu kematiannya di atas kayu salib. Dia telah membeli kita dengan harga yang paling mahal, dengan darahnya tercurah di atas kayu salib, sehingga kita yang murah dibeli Tuhan dengan harga yang paling mahal. Itulah saudara dan saya waktu hidup di dalam Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita sangat mahal dan hidup kita adalah milik Kristus. Jangan bertindak murahan karena kita mahal, sebab kita milik Kristus. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengadopsi paham yang salah mengenai ketakutan dan kebahagiaan. Salah satu penyebab membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan adalah kita mengadopsi atau menyimpan paham yang salah mengenai ketakutan dan kebahagiaan. Tidak sedikit bukan orang-orang dunia, mereka takut kehilangan hartanya. Daud rela pergi dariku. Ini di dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru kita berkata seperti ini, ya Tuhan, aku takut menjauh daripadamu. Aku tidak mau menjalani kehidupan ini dengan hati yang tidak fokus kepada Tuhan. Apakah saudara lebih takut hati kita hilang fokus kepada Tuhan, atau kita malah justru lebih takut hal yang bersifat materialistis itu hilang? Inilah salah satu penyebab membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang tadi ketakutan, sekarang kebahagiaan. Kita menganggap bahwa sesuatu yang bisa kita hasilkan itulah yang menjadi dasar untuk kita bahagia. Tapi tidak sama sekali saudara. Kita bahagia bukan karena apa yang kita buat. Kita bahagia karena apa yang sudah Yesus Kristus lakukan kepada kita, yaitu keselamatan yang sudah Dia berikan dengan cuma-cuma. Keselamatan yang diberikan Yesus secara anugerah kepada kita semua. Itulah dasar kita untuk terus berbahagia. Jika waktu kita memiliki dasar yang kuat untuk bahagia, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh kondisi kita. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap bahagia, kita akan tetap bertumbuh, kita akan tetap berbuat baik, kita akan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Apakah selama ini kita mengadopsi definisi ketakutan dan kebahagiaan seperti apa? Kalau definisi kita tentang ketakutan dan kebahagiaan adalah dua hal yang salah, maka saudara harus memperbaiki hal itu. Karena dua hal itulah yang membuat salah satunya kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita memiliki definisi ketakutan yang benar, waktu kita memiliki definisi kebahagiaan yang benar, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan selalu mencari perkenanan Tuhan. Hidup kita tidak cari muka di depan banyak orang supaya kita kelihatan baik. Tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Tetapi kita mencari pujian daripada Tuhan. Sehingga waktu kita melakukan sesuatu, kita tidak dihargai orang lain. Kita tidak mengalami pujian dari orang lain. Kita akan tetap bahagia karena kita mencari pujian daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yeah. Kemudian saudara, apa yang menjadi barometer yang mendorong untuk melihat apakah kita sedang bertumbuh atau tidak? Yang pertama adalah apakah kita sedang bertumbuh atau tidak dapat dilihat dari apakah hati kita lebih suka melayani atau lebih suka dilayani. Firman Tuhan berkata, anak manusia datang untuk melayani bukan dilayani. Waktu kita melakukan pelayanan kita tidak harus hanya di gereja, tidak harus
Tidak harus hanya di gereja pelayanan sebagai WL apapun itu, tapi di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, di dalam kampus kita, di tempat kerja kita bisa melayani Tuhan. Apakah waktu kita melakukan pelayanan kita membuat jiwa kita, hati kita tetap bersuka di dalam Tuhan? Waktu kita melayani Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Ada satu sukacita yang tidak bisa didapati dengan harta duniawi, kekayaan, ketenaran, dan apapun itu. Tetapi hanya bisa didapati ketika kita melayani Tuhan. Ada satu sukacita di dalam hati kita. Kita semakin suka melayani. Pada waktu Paulus melayani Tuhan, Paulus dulu orang yang kaya, dia orang yang terpandang, dia orang yang dihargai oleh banyak orang. Tapi ketika dia menjadi pengikut Kristus, dia banyak mengalami penderitaan. Dia banyak mengalami suatu kondisi di mana dia banyak kali hampir mati. Tetapi puji Tuhannya, luar biasanya Paulus, saudara, di tengah penderitaan berpuluhan tahun dia melayani Tuhan. Yang keluar dari dalam hati Paulus adalah, aku ingin semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Wow, Paulus banyak mengalami penderitaan di dalam pelayanan, tapi keluar dalam hatinya adalah, aku ingin semakin mengenal Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudara. Ini tidak mungkin dialami orang dunia. Orang dunia pasti menyerah. Orang yang dunia pasti tidak kuat dalam menghadapi situasi kondisi seperti itu. Tetapi Paulus adalah orang kepunyaan Tuhan. Paulus adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga waktu dia melakukan pelayanannya, berbagai macam penderitaan yang dialaminya tidak membuat dia kurang kasih kepada Tuhan, melainkan membuat dia semakin ingin mengenal Tuhan. Saudara tahu, waktu saudara pengen sekali mengenal terhadap sesuatu, begitulah Paulus pengen mengenal Tuhan di dalam hatinya. Bahkan kita bisa menemukan di dalam ayat-ayat dikatakan Paulus bahwa Paulus ingin bertemu kepada Tuhan. Dia pengen berjumpa dengan Tuhan. Karena mati adalah keuntungan bagi dia. Hidup adalah untuk Kristus. Wow. Itu yang pertama, saudara. Apakah kita lebih senang melayani atau dilayani? Yang kedua, seperti apa respon kita ketika kita salah? Waktu kita melakukan kesalahan dan kita sadar betul bahwa kita salah dan kita ditegur. Seperti apa respon kita ketika ditegur? Apakah kita langsung panas hati lalu membenci? Kalau demikian, itulah penyebab kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu kita ditegur, kita panas hati lalu membenci. Inilah yang terjadi kepada pemuka-pemuka agama di zaman Yesus. Yesus menegurnya, sehingga mereka panas hati, mereka membenci Yesus, sehingga berujung kepada Yesus disalibkan. Mereka membunuh Yesus karena mereka benci kepada Yesus. Saudaraku, waktu kita ditegur, marilah kita terima dengan lapang hati. Kita terima dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita langsung panas hati lalu membenci, karena disitulah penyebab kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itulah penyebab membuat kita tidak bisa terus bertumbuh, terus kuat, terus semangat dalam menghadapi segala sesuatunya. Yang ketiga, ketika kita menghadapi permasalahan yang begitu pelik, kepada siapa kita datang pertama kali meminta pertolongan? Kepada siapa kita memohon pertolongan pertama kali ketika menghadapi satu permasalahan? Waktu kita cenderung bukan, biasa bukan, waktu kita menghadapi satu masalah, kita ingat saudara kita. Oh, ada saudara kita di Batam, ada saudara kita di Kalimantan yang bisa membuat kita, yang bisa menolong kita dalam pergumulan permasalahan ini. Kita tidak langsung ingat kepada Tuhan pertama kali. Waktu kita menghadapi masalah, yang pertama kali kita ingat bukan Tuhan, tapi orang-orang, saudara-saudara atau orang terdekat kita untuk menolong kita. Itu artinya bahwa Yesus belum ada di hatimu yang menjadi pertama dan utama. Saya yakin betul orang seperti itu waktu dia bangun pagi, dia tidak langsung cari Tuhan, tapi dia langsung cari hal yang bukan di dalam Tuhan, ya. Yang keempat, apakah masih ada tempat bagi Yesus untuk tinggal di hatimu? Inilah barometer mengoreksi hati kita. Apakah saat ini, akhir-akhir ini, kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Yaitu apakah masih ada tempat bagi Yesus untuk tinggal di
di hatimu. Saudara bayangin ada satu raja yang begitu kaya, terhormat dan terpandang. Dia ingin sekali bertemu dengan rakyatnya, sehingga dia harus menyamar. Dia menyamar dengan memakai pakaian gembel, pakaian-pakaian yang tidak layak. Pada waktu satu ketika malam hari, dia datang ke rumah rakyatnya. Dia meminta pertolongan. Dia ingin menginap, dia ingin tinggal karena malam hari itu dingin sekali. Sang raja menyamar, apakah ada rakyat yang mempedulikan orang yang seperti ini? Apa yang terjadi saudara? Raja ini mengalami ketertolakan. Raja ini tidak diterima karena raja ini yang sedang menyamar ini tidak memakai pakaian kebesarannya. Dia memakai pakaian yang tidak layak seperti gembel adanya. Saudara, bukankah ini yang terjadi kepada Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah pencipta segalanya. Dia memiliki segalanya. Dan dia adalah Allah yang berkuasa menyelamatkan kita. Waktu dia datang ke dunia, tidak dengan jubah kebesaran. Dia ditolak. Dia ditolak. Kelahiran Yesus di Betlehem membuat kita merenung. Firman Tuhan berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menaruhkan kepalanya. Yesus waktu lahir ada begitu banyak rumah yang disinggahi, tempat-tempat penginapan pada waktu itu. Tapi Maria dan Yusuf ditolak. Sehingga pada akhirnya kelahiran Yesus, dia lahir di satu kandang. Saya mau katakan, kalau ada Yesus di dalam hati kita, kalau ada Yesus di dalam hati kita, kita tidak akan memperlakukan orang-orang seperti ini dengan tidak baik. Kita baik bukan hanya kepada orang kaya, kita baik bukan hanya kepada orang yang terpandang, tapi kita juga baik dan memperlakukan orang itu seberharga mungkin. Apapun yang dia punya, sekalipun dia miskin, sekalipun dia tidak mempunyai apapun, kita akan tetap menghargainya, kita akan tetap mau menolongnya, kita akan tetap mau berbuat baik kepada orang tersebut. Apakah benar Yesus ada tempat di dalam hati kita? Kalau ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita, kita tidak akan milih-milih orang untuk berbuat baik. Kita tidak akan memilih-milih orang untuk kita layani, untuk kita hargai. Mari kita renungkan firman Tuhan yang begitu keras ini saudara. Hati Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika roh Tuhan memenuhiku, beritakanlah Injil kepada orang-orang miskin. Tidak akan mungkin kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang miskin kalau kita tidak menghargai mereka, kalau kita tidak mau menolong mereka, berbuat baik kepada mereka. Tidak mungkin Injil bisa disampaikan atau tersampaikan kepada mereka. Mari kita renungkan firman ini saudara. Benarkah ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita? Kalau benar ada tempat bagi Yesus dalam hati kita, kita tidak akan memilih orang untuk berbuat baik, melainkan kita akan menghargai semua orang seberharga mungkin, seperti Yesus menghargai kita adanya. Amin. Kemudian, bagaimana agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan baca novel, bukan baca koran, bukan mengikuti seminari seperti motivasi. Tidak. Mungkin kita udah belajar motivasi banyak, tapi itu tidak bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita hanya bisa bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu kita bangun pagi, benarkah Tuhan kita kasihi? Terlihat waktu kita bangun pagi, yang pertama kali kita cari adalah firman Tuhan. Kita tidak langsung membuka HP kita tidak langsung membuka sosial media kita, melainkan kita mencari firman Tuhan. Inilah salah satu hal yang membuat kita dapat bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kita selalu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa bertumbuh dalam Tuhan? Fokus hidup kita menjadi benar, bukan tenar. Ingat, fokus hidup kita bukan menjadi tenar, tetapi menjadi benar.
terlihat di dalam kehidupan Daud. Waktu itu Daud dipercayakan kambing embe-embe, domba 2-3 ekor. Ya, dia melakukan hal itu dengan benar di hadapan Tuhan. Hal ini adalah hal yang sepele pada waktu itu. Hal ini adalah hal yang tidak terpandang pada waktu itu. Tetapi Daud selalu berusaha di dalam hidupnya untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Sehingga satu ketika binatang peliharaannya mau dimakan oleh binatang buas. Apa yang terjadi? Kelihatan bahwa Daud melakukan hal yang sangat kecil ini yang dipercayakan orang tuanya. Dengan cintanya yang besar kepada Tuhan. Waktu binatang buas datang, dia tidak membiarkan binatang peliharaannya dimakan atau dibunuh. Bahkan Daud membantai binatang buas itu. Apa yang bisa kita dapat pelajari saudara? Daud melakukan hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Sehingga saya mau katakan seperti ini buat saudara semua yang menyaksikan live streaming Facebook pada hari ini. Tidak semua kita bisa melakukan hal yang besar. Tapi kita semua bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Amin. Pak Daud hanya fokus menjadi benar di hadapan Tuhan. Dia hanya terus melakukan apa yang dia percayakan dengan cintanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya Daud mendapatkan satu berkat yang tidak pernah dia inginkan, yang tidak pernah dia harapkan, yaitu dia menjadi raja. Dia tidak punya keinginan menjadi raja. Dia tidak punya terpikirkan untuk menjadi raja terpandang dan dihargai banyak orang. Tapi inilah yang terjadi waktu hidup fokus kita menjadi benar dan melakukan segala sesuatunya dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Maka ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, bukan melakukan itu supaya kita dapat sesuatu yang besar, tapi melakukan apa yang dipercayakan kepada kita dengan cinta yang besar dan selalu benar hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Kita menyadari betul bahwa kita adalah hamba Tuhan. Karena hanya dengan menjadi hamba Tuhanlah kita bisa menjadi saluran kemuliaan Tuhan dinyatakan. Detik di mana kita tidak menjadi hamba Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa membawa pengaruh. Kita tidak akan mungkin bisa membawa dampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita merenungkan ada tentang hal apa yang membuat kita tidak dapat bertumbuh. Baru kita tadi telah belajar apa yang menjadi barometer untuk mengoreksi hati kita bahwa kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana agar kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan akhir kata saya mau bilang seperti ini. Bertumbuh di dalam Tuhan berarti bertumbuhlah di dalam Tuhan. Karena hanya dengan bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tetap kuat. Kita akan menjadi pribadi yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Waktu kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak mencari perkenanan manusia, melainkan kita mencari perkenanan Tuhan saja. Amin. Buat firman Tuhan kita dengarkan hari ini. Singkat, tapi mari sepanjang tahun 2020 ini kita merenungkan, benarkah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Karena detik di mana kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mudah diombang-ambingkan dan kita tidak mempunyai satu pegangan yang kuat untuk kita tetap terus percaya, berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini ya Tuhan. Biarlah firman ini mengoreksi setiap hati kami kembali. Benarkah kami sedang bertumbuh di dalam Tuhan atau malah sebaliknya? Kami mengalami stagnasi atau mengalami penurunan? Kalau kami mengalami stagnasi atau mengalami penurunan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang baru, hati yang senantiasa ingin bertumbuh di dalam Tuhan, hati yang senantiasa ingin dekat kepada Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih buat firman yang boleh didengarkan, firman Tuhan yang sudah menegur, mengajar setiap kami ya Tuhan. Biar kami senantiasa hidup menjadi pribadi yang bertumbuh, takut akan Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming Facebook ini, ibadah pada hari ini, agar setiap jemaat Tuhan benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, benar-benar bertumbuh di dalam takut akan Tuhan,
Sehingga kami percaya Tuhan, ketika setiap kami bertumbuh dalam Tuhan, maka kami akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan memanggil kami dan berkata, inilah hamba yang aku berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari sekarang sampai selamanya. Materikan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you saudara. God bless you.